Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita jumpa lagi dalam saat teduh bersama. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui Sapa Sabda 4B GKI Residen Sudirman hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 dengan tema Allah melampaui ketidakmungkinan. Kita akan mengawali saat teduh kita dengan bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita memuji Tuhan dari sebuah lagu Kami Perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh jamahan tangan-Mu yang ajaib. Kami perlu Tuhan dalam jalan hidup kami. Kami tidak dapat sendiri, kami perlu Kau Yesus. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan
Bapak Ibu Saudara, ada tradisi yang berkembang tentang pertobatan seorang Bapak Gereja yang bernama Santo Agustinus. Suatu hari Agustinus berjalan di tepi pantai sambil memikirkan tentang Tuhan yang dianggapnya tidak ada, serta kitab suci yang pernah disebutnya sebagai kitab yang terlalu sederhana. Di bibir pantai ia melihat seorang anak kecil berusaha memindahkan air dari laut ke dalam sebuah lubang kecil di pasir. Ia bertanya kepada anak itu, "Apa yang sedang kau lakukan?" Ia menjawab bahwa ia sedang mengeringkan air laut dengan memindahkannya ke dalam lubang kecil yang digalinya. Agustinus tertawa dan berusaha menjelaskan bahwa apa yang dilakukan anak itu adalah suatu hal yang tidak mungkin. Anak kecil itu menatap Agustinus lalu berkata, "Dapatkah otak manusia yang kecil itu memahami Tuhan, Sang Pencipta alam semesta ini?" Agustinus ketika tersadarkan, dan sejak saat itu ia memulai hidup baru. Bapak Ibu Saudara, seringkali manusia mengukur segala sesuatu dengan pikirannya dan menutup segala kemungkinan yang bisa saja terjadi. Cara pikir semacam ini seringkali dijumpai dalam hidup sehari-hari. Seolah apa yang terlihat oleh mata atau apa yang bisa diukur adalah sebuah kebenaran dan di luar itu adalah hal yang tidak mungkin atau tidak masuk akal. Kisah Abraham dalam bacaan kita hari ini merupakan bukti bahwa apa yang dianggap tidak mungkin bisa terjadi jika Allah bekerja dan menghendakinya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan 10 akan dibacakan oleh Pak Denny. Sebelumnya mari kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang sangat mengasihi kami bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih untuk pagi hari ini, terima kasih untuk berkat kesehatan bagi setiap kami. Terima kasih juga untuk firman yang Tuhan sediakan bagi kami. Melalui firman ini kami boleh belajar. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tuntun kami dalam saat teduh kami pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Kejadian 18 ayat ke-1 sampai dengan ke-10 berbunyi, Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya melampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil sedikit air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu beralihlah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu.
sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah, istrimu?" Jawabnya, "Di sana di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan, mendapatkan engkau pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengar pada pintu kemah yang di belakangnya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Denny. Bapak Ibu Saudara, Abraham tidak menyadari bahwa tamu yang datang ke tempatnya adalah Allah sendiri. Abraham menyapa dan menyambut dengan penuh sukacita. Ia bahkan memberikan pelayanan yang baik kepada tamu yang datang. Abraham juga menghidangkan makanan dan minuman yang terbaik kepada mereka. Pada saat itulah tamu agung itu menyampaikan kepada Abraham bahwa tamu itu akan datang kembali tahun depan. Dan saat itulah Sarah, istri Abraham, akan hamil. Ucapan tamu agung itu membuat Sarah tidak percaya. Sikap Sarah tentu sangat beralasan. Secara manusia dan dari aspek kesehatan, usia Sarah tidak memungkinkan untuk hamil. Bahkan kemajuan di bidang kesehatan saat ini juga tidak mungkin dapat membuat seorang perempuan yang sudah berusia lanjut dan mati haid dapat hamil. Namun sekali lagi, sisi manusia yang terbatas membuat manusia seringkali lupa bahwa hal-hal di luar nalar manusia belum tentu tidak dapat terjadi. Abraham dan Sarah menerima janji Tuhan tentang keturunan. Janji Tuhan bukanlah janji manusia yang seringkali diingkari. Janji Tuhan adalah sebuah kepastian, sebab Tuhan tidak pernah ingkar pada janjinya yang disampaikan kepada umatnya. Yang menjadi penting adalah apakah umat bersedia tetap percaya dan berpegang pada janji Tuhan? Sebab itulah yang terpenting. Bapak Ibu Saudara, dalam situasi dan kondisi seperti saat ini, mampukah umat Allah tetap berpegang pada janji Allah? Janji bahwa Allah akan memberikan masa depan yang penuh damai sejahtera. Situasi dan kondisi saat ini membuat umat hidup dalam kekhawatiran dan kegelisahan. Berat memandang masa depan, karena hidup yang sulit dan penuh persoalan ada di hadapan mereka. Beratnya masalah keluarga, ekonomi, pekerjaan, usaha membuat banyak orang pesimis memandang hari esok. Sebab semua menjadi sulit untuk dapat terjadi. Namun, cara pandang umat dan cara pandang Tuhan jauh berbeda. Manusia terbatas, sedangkan Tuhan jauh melampaui keterbatasan manusia. Mari kita renungkan. Abraham dan Sarah telah melihat bagaimana segala ketidakmungkinan dapat terjadi di dalam Tuhan. Tuhan berkuasa atas alam semesta dan hidup manusia. Tuhan memiliki hak mutlak dan dapat berbuat apa saja yang dikehendakinya. Yang terpenting adalah bagaimana umat tetap percaya kepadanya. Percaya bahwa Allah dapat mengerjakan segala sesuatu yang melampaui akal pikirannya. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolong setiap kami ya Tuhan untuk tetap percaya dan mengandalkan Tuhan dalam berbagai situasi dan kondisi yang kami alami. Seberat apapun pergumulan dan masalah kami, pasti Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tuhan akan terus menolong dan menuntun kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berkomitmen, kita akan selalu tekun dalam doa pribadi maupun doa bersama keluarga, agar bisa tetap bertahan dan tetap percaya kepada Allah di tengah masalah yang kita hadapi. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin.